Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Para pendengar yang saya muliakan, alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa bersua kembali dalam kajian fikih yang telah terputus lama. Alhamdulillah, dalam kajian kita yang lalu telah kita bahas dan telah kita rampungkan pembahasan kita mengenai nisab zakat hewan ternak. Juga telah kita rampungkan dan telah kita bahas pembahasan mengenai zakatul khalitaini, zakat dua harta yang dikumpulkan menjadi satu. Dalam kajian kita pada malam hari ini kita akan membahas mengenai nisabnya emas dan nisabnya perak. Kalau ada waktu akan kita teruskan pembahasan kita mengenai nisab tanaman dan nisab buah-buahan. Di sini Imam Abi Suja beliau berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa awwalu nisabidz dzahabi 20 mithqalan wa fihi rub'ul ushri wa huwa nisfu mithqalin wa fima zada fa bihisabihi. Wa nisabul wariki mi'ata dirhamin wa fiha rub'ul ushri wa huwa khamsatu darahima wa fima zada fa bihisabihi. Yang artinya nisab emas adalah 20 miskol, dan dari 20 miskol ini yang wajib dikeluarkan adalah 1/4 dari 1/10 atau 2,5%. Wahwa nisfu miskol, 2,5% dari 20 miskol adalah setengah miskol. Wa fima zada fa bihisabihi, kalau emas tersebut lebih dari 20 miskol maka terhitung kena zakat juga. Wa nisabul wariki mi'ata dirham, adapun nisabnya perak adalah 200 dirham. Wa fiha rub'ul ushri, dan dari 200 dirham ini yang wajib dikeluarkan adalah rub'ul ushri, 1/4 dari 1/10, yaitu 2,5% juga. Wa huwa khamsatu darahima, 2,5% dari 200 adalah 5 dirham. Wa fi ma zada fa bihisabihi, dan kalau lebih dari 200 dirham maka juga lebihan tersebut terkena zakat. Ini adalah mengenai nisab zakat, nisab perak. Dalam kesempatan kita, dalam kajian kita pada minggu yang lalu telah kita terangkan bahwasanya nisab adalah batasan paling sedikit orang tersebut untuk mengeluarkan zakat. Jadi kalau orang sudah memiliki satu nisab, berarti orang tersebut sudah wajib untuk mengeluarkan zakat kalau sudah terpenuhi syarat-syarat yang lain. Dari yang dimaksud dengan nisab di sini adalah batasan yang paling rendah. Kalau orang tersebut memiliki harta sudah mencapai batasan tersebut, maka dia sudah wajib untuk mengeluarkan zakat kalau syarat-syarat yang lain sudah terpenuhi. Untuk nisabnya emas dan perak ini sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Abi Suja tadi, yaitu kalau ada orang memiliki 20 miskol, maka dia sudah wajib untuk mengeluarkan zakat dari emas tersebut. Kalau ada orang memiliki 200 dirham perak, maka dia sudah wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Dalil hal ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Imam Ali, dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza kanat laka mi'ata dirhamin wa hala 'alaiha al-haulu fa fiha khamsatu darahima wa laysa 'alaika syai'un hatta yakuna laka 20 dinaran fa idza kana laka 20 dinaran wa hala 'alaiha al-haulu
fafiha nisfu dinarin fama zada fa bihisabi dzalik. Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu meriwayatkan sebuah hadis seperti yang disebutkan oleh Imam Abu Dawud dan yang lainnya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, jika kamu mempunyai 200 dirham perak dan sudah berlangsung selama 1 tahun, fafiha khamsatu darahima, maka kamu wajib untuk mengeluarkan 5 dirham dari 200 dirham yang telah berlangsung selama 1 tahun tadi. Walaisa 'alaika syai'un, dan kamu tidak wajib untuk mengeluarkan zakat dari emas yang kamu miliki, hatta yakuna laka 20 dinaran, sampai kamu memiliki 20 dinar. Fa idza kana laka 20, kalau kamu mempunyai 20 dirham, wa hala 'alaiha al-haulu, dan sudah berjalan selama 1 tahun, fa fiha nisfu dinarin, maka kamu wajib untuk mengeluarkan setengah dinar dari 20 dinar yang kamu miliki. Fama zada 'ala dzalika fa bihisabihi. Adapun kalau lebih dari itu, maka terhitung lebihan tersebut kena zakat juga. Juga dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim yang bunyinya, laisa fi ma duna khamsi awaqin minal wariki shadaqatun. Tidak wajib untuk mengeluarkan zakat bagi orang yang memiliki perak kurang dari 5 awak. 5 awak itu, jadi awak ini adalah jamak daripada auqiyah, dan 1 auqiyah itu adalah 40 dirham. Berarti kalau ada orang yang memiliki perak kurang dari 200 dirham, tidak wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Jadi intinya, khulasah daripada yang kita terangkan tadi, bahwasanya untuk nisabnya emas ini adalah 20 dinar, dan untuk nisabnya perak adalah 200 dirham. Lah cuma 200 dirham dan 20 dinar ini untuk ukuran zaman sekarang itu berapa? Untuk ukuran zaman sekarang ini berapa? 200 dirham atau 20 dinar, kalau kita lihat untuk ukuran zaman sekarang, kalau 20 dinar itu menurut Dr. Yusuf Qaradawi beratnya adalah 85 gram. Jadi kalau ada orang yang memiliki emas seberat 85 gram dan sudah berlangsung selama 1 tahun, maka pada akhir tahun dia wajib untuk mengeluarkan zakat dari emas tersebut. Dia harus mengeluarkan 2,5%. Ini adalah untuk isyruna miskolan, 20 dinar adalah sama dengan 85 gram emas. Untuk 200 dinar, untuk 200 dirham ini berapa? Untuk 200 dinar adalah sama dengan 595 gram perak. Kalau ada orang yang memiliki perak 595 gram dan sudah berlangsung selama 1 tahun, maka dia pada akhir tahun berkewajiban untuk mengeluarkan zakat, yaitu 2,5% dari 595 gram perak. Ya. Ini adalah untuk ukuran zaman sekarang. Dan perlu saya ungkapkan lagi dan perlu saya tegaskan lagi bahwasanya emas ini dan perak ini wajib dizakati kalau sudah mencapai 1 nisab dan sudah berlangsung selama 1 tahun. Kalau belum berlangsung selama 1 tahun, jadi dia memiliki emas seberat 85 gram misalnya pada awal bulan Ramadan, si fulan ini mempunyai emas 85 gram. Maka mulai awal Ramadan ini dihitung pertamanya haul. Nanti pada akhir bulan Sya'ban pada tahun yang akan datang, maka dia sudah wajib untuk mengeluarkan zakat daripada 85 gram emas yang telah dia miliki tadi.
Jadi harus pemilikan satu nisab itu harus sudah berlangsung selama 1 tahun. Hal itu adalah dalilnya adalah sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, laisa fi maliz zakati laisa fi malin zakatun hatta yahula alaihil haulu. Yang artinya harta itu tidak wajib dizakati kecuali kalau sudah berlangsung selama 1 tahun. Dan dalam hadisnya Sayyidina Ali, Imam Ali radhiyallahu anhu yang telah kita sebutkan tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza kanat laka mi'ata dirhamin wa hala 'alaiha al-haulu fa fiha khamsatu darahima." Kalau kamu mempunyai uang 200 dirham dan sudah berlangsung selama 1 tahun, fa fiha khamsatu darahima, maka wajib yang kamu keluarkan adalah 5 dirham. Ini ada, jadi di samping harus mencapai 1 nisab, juga 1 nisab ini harus sudah berlangsung selama 1 tahun berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ali tadi dan hadis-hadis yang lain, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahmatullahi alaihi. Dan perlu diketahui bahwasanya 1 nisab ini harus tetap 1 nisab. Misalnya kalau di tengah-tengah haul 85 gram atau 595 gram perak ini kurang, maka terputuslah haul. Misalnya kalau saya memiliki emas seberat 100 gram. Emas 100 gram berarti sudah berkewajiban mengeluarkan zakat. 100 gram ini saya miliki pada awal Ramadan. Dan ketika pada bulan Syawal 20 gram saya kasihkan kepada adik saya yang mau menikah sebagai tanda pernikahan, misalnya sebagai kado pernikahan. Adik saya kasih 20 gram emas dari 100 gram yang saya miliki. Berarti ketika 100 gram yang saya miliki saya ambil 20 gram, sekarang menjadi 80 gram, berarti kurang dari 1 nisab. Dan ketika kurang dari 1 nisab ini berarti terputusnya haul. Terputuslah haul untuk nisab emas tersebut. Nah, kapan mulai dihitung haul baru? Dihitung haul baru kalau sudah mencapai 85 gram emas lagi. Jadi keberadaan 1 nisab yaitu 85 gram emas atau 595 gram perak ini harus tetap selama 1 tahun, tidak berkurang sama sekali. Dan ini adalah mazhabnya fuqaha Syafi'iyah. Kalau kurang dari 85 gram pada pertengahan tahun berarti haulnya terputus. Kapan kita mulai haul baru? Kita mulai haul baru kalau sudah mencapai 85 gram emas kembali. Kalau masih kurang dari 85 gram emas berarti haulnya terputus dan tidak berkewajiban untuk mengeluarkan zakat karena kurang dari nisab yang diharuskan. Nah, di sana ada pendapat yang dikemukakan oleh ulama Hanafi, ya, pendapatnya Imam Abu Hanifah. Beliau mengatakan bahwasanya untuk zakat emas dan perak ini tidak disyaratkan harus tetap sebesar 1 nisab selama 1 tahun. Meskipun di tengah-tengah nisab emas tersebut kurang dari 1 nisab, yang penting kalau pada akhir tahun emas tersebut kembali kepada nisabnya, maka pada akhir tahun wajib untuk dizakati. Contohnya bagaimana? Contohnya kalau misalnya pada bulan awal Sya'ban saya mempunyai emas 85 gram. Berarti saya telah memiliki 1 nisab emas. Pada tanggal 1 Sya'ban ini berarti mulai terhitung haul. Jika pada bulan Dzulhijjah emas yang saya miliki itu kurang dari 85 gram karena saya kasihkan kepada orang lain,
Itu tidak masalah. Yang penting nanti pada akhir bulan Rajab sebelum 1 Sya'ban tahun mendatang, kalau emas saya sudah kembali seperti semula menjadi 85 atau bahkan bertambah, maka saya berkewajiban untuk mengeluarkan zakat dan haul tidak terputus dengan kurangnya emas dari 1 nisab. Dan ini adalah pendapatnya Imam Abu Hanifah dan ulama Hanafiyah, yang mana pendapat ini adalah pendapat yang lebih berhati-hati dalam masalah zakat, atau dalam kata fuqaha Syafi'iyah lebih akhwat. Di sini lebih ada ikhtiyat untuk kita ambil madhab ini yang mengatakan bahwasanya tidak disyaratkan harus tetap 1 nisab selama 1 tahun penuh. Yang penting kalau pada awal tahun sudah ada 1 nisab dan pada akhir tahun sudah 1 nisab, maka tetap untuk berkewajiban mengeluarkan zakat. Lah terus zakatnya itu berapa? Zakat seperti yang saya terangkan tadi, yang wajib dikeluarkan dari nisab tersebut adalah 2,5%. Kalau dalam bahasa Arabnya rubu'ul usyri, 1/4 dari 1/10, yaitu 2,5%. Kalau memiliki 100 gram emas, maka yang wajib dikeluarkan adalah 2,5 gram. 2,5 gram. Kalau mempunyai 1000 gram emas, maka yang wajib dikeluarkan adalah 25 gram emas. Yang penting 2,5% dari emas yang dia miliki, atau rubu'ul usyri dari yang dia miliki. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ali tadi. Hadis yang diriwayatkan Imam Ali tadi adalah mengatakan, idza kanat kami ada dirhamin wa hala 'alaiha al-haulu fa fiha khamsatu darahim. Rasulullah mengatakan kalau kamu memiliki 200 dirham, berarti kamu wajib mengeluarkan 5 dirham. 5 dirham ini dari 200 itu adalah 2,5%. Begitu juga beliau mengatakan wa fiha nisfu dinar. Kalau mempunyai 200 dinar, berarti yang dikeluarkan adalah setengah dinar. Setengah dinar dari 20 dinar ini adalah 2,5%. Juga dalam hadis yang lainnya, yaitu kitab atau surat yang ditulis oleh Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu kepada para gubernur untuk mengambil zakat dari para penduduk. Beliau mengatakan firriqati rub'ul usyri, untuk zakat kadar yang wajib dikeluarkan dari zakatnya dirham adalah rubu'ul usyri, 1/4 dari 1/10, yaitu 2,5%. 2,5%. Ini adalah untuk ukuran yang wajib untuk dikeluarkan. Ukuran yang wajib untuk dikeluarkan. Di sini ada beberapa pembahasan mengenai zakat emas dan perak ini. Kalau kebanyakan ahli, ya, kebanyakan para fuqaha, ya, mengatakan bahwasanya kalau ada orang mempunyai emas, yang mana emasnya itu belum mencapai 1 nisab, juga mempunyai perak dan peraknya itu belum 1 nisab, maka kalau kita kumpulkan antara emas tadi dan perak tadi, itu sudah mencapai 1 nisab, maka wajib untuk dizakati menurut kebanyakan para ulama, yaitu ulama Malikiyah, Hanafiyah dan Hanabilah, dan ulama Zaidiyah. Jadi misalnya bagaimana? Misalnya kalau ada si fulan, si Zaid ini mempunyai 100 dinar, mempunyai 100 dirham, atau mempunyai 300 gram perak. 300 gram perak itu belum mencapai nisab, belum senilai 595. Terus dia mempunyai tabungan emas. Tabungan emasnya sudah mencapai misalnya 40 gram. Lah dia mempunyai perak 300 gram. Dan 300 gram seperti yang saya katakan belum mencapai 1 nisab.
Tapi dia juga mempunyai emas 40 gram dan 40 gram belum mencapai satu nisab. Lah, seandainya harga daripada 40 gram emas ini sudah senilai 300 gram perak, maka dia wajib untuk mengeluarkan zakat kalau sudah berlangsung selama 1 tahun, yaitu mengeluarkan dari keduanya 2,5%. 2,5% dari emas dan 2,5% dari perak. Jadi antara perak dan emas dikumpulkan untuk mencapai 1 nisab. Untuk memenuhi 1 nisab ini wajib untuk dikumpulkan menurut pendapat kebanyakan ulama, yaitu ulama Malikiyah, ulama Hanafiyah, dan ulama Hanabilah, dan ulama Zaidiyah. Adapun untuk ulama Syafi'iyah mengatakan tidak wajib, emas sendiri, perak sendiri. Kalau orang mempunyai 300 gram perak, terus juga mempunyai 50 gram emas, maka dia tidak wajib untuk mengeluarkan zakat sama sekali, karena emasnya belum mencapai 1 nisab dan peraknya belum mencapai 1 nisab. Nah, tapi untuk pendapat jumhur, kebanyakan ulama mengatakan 50 gram perak benar belum mencapai satu nisab. Tapi dia mempunyai 300 gram perak. Kalau 300 gram perak dikumpulkan dengan 50 gram emas, otomatis sudah mencapai 1 nisab. Maka kalau sudah mencapai 1 nisab, maka wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Ini adalah masalah dhammu ahadin naqdaini ilal akhar. Mengumpulkan emas ke perak atau perak ke emas untuk menyempurnakan nisab. Wajib menurut ulama, menurut kebanyakan ulama, dan tidak wajib menurut ulama Syafi'iyah. Dan perlu diperhatikan lagi, karena pada zaman dahulu emas dan perak atau dirham dan dinar ini adalah alat untuk pembelian sebagai uang pada zaman dahulu, sebagai alat untuk tukar menukar, alat untuk membeli barang, alat untuk membayar utang, alat untuk membayar mahar atau mas kawin. Untuk zaman sekarang ini emas dan perak tidak dipergunakan lagi, tapi yang dipergunakan adalah uang kertas, uang rupiah. Maka dari itu para ulama mutaakhirin mengatakan kalau ada orang mempunyai uang tabungan, yang mana uang ini besarnya sudah sebesar 85 gram emas. Kalau uang tersebut sudah berjalan selama 1 tahun, maka pada akhir tahun wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Karena uang ini hakikatnya adalah seperti emas pada zaman dahulu, yaitu sebagai alat pembayaran, sebagai alat untuk membayar utang, sebagai alat untuk membayar mahar. Maka uang yang ada pada zaman sekarang mengambil hukum emas dan perak persis tidak berbeda. Nah, cuma sekarang ini para ulama berbeda pendapat. Kalau kita katakan memang iya, uang rupiah dan uang yang lainnya hukumnya seperti emas dan perak. Terus kalau ada orang mempunyai uang yang banyak, kita ukur pakai apa? Apakah kita ukur pakai emas atau kita ukur pakai perak? Sini sebagian ulama mengatakan terserah. Kalau dia mau, maka dia memakai ukuran perak. Kalau kita ambil ukuran perak otomatis lebih murah, karena harga perak sangat murah, lebih murah daripada harga emas jauh sekali. Kalau ada orang mempunyai uang yang mana uang ini sudah senilai 595 gram perak dan sudah berlangsung selama 1 tahun, maka wajib untuk mengeluarkan zakatnya pada akhir tahun. Kalau dia mau, maka dia pakai emas. Kalau ada orang mempunyai uang banyak dan uang tersebut sudah senilai 85 gram emas, kalau sudah berlangsung selama 1 tahun, maka wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Terserah, boleh dia pakai ukuran emas dan boleh pakai ukuran perak. Sebagian ulama mengatakan yang lebih baik adalah kita pakai ukuran emas. Karena apa? Karena harga emas adalah stabil, tidak bertambah, ya
Tidak turun dan tidak bertambah dengan cepat, tapi stabil harganya. Maka lebih baik kita ambil ukuran pakai emas. Kalau ada orang mempunyai uang banyak, sudah nilai tukarnya itu sudah menyamai 85 gram emas dan sudah berlangsung selama 1 tahun, maka wajib untuk dizakati. Ulama yang lainnya mengatakan yang afdol adalah kita pakai ukuran perak. Kalau dia mempunyai uang yang mana uang tersebut sudah senilai 590 gram perak, maka wajib untuk dizakati pada akhir tahunnya. Karena apa? Karena kalau kita mengambil ukuran pakai perak itu lebih banyak menguntungkan para fakir miskin karena akan lebih sedikit ukurannya. Yang kedua, karena nisabnya perak ini adalah sudah disepakati oleh semua ulama. Adapun nisabnya emas di sana masih ada selisih pendapat. Akan tetapi ulama jumhur, kebanyakan ulama mengatakan 20 dinar. Tapi di sana ada yang mengatakan tidak seperti itu. Akan tetapi nisabnya perak telah menjadi kesepakatan semua ulama bahwasanya nisabnya adalah 200 dirham. Maka kita ambil ukuran 200 dirham ini lebih afdol daripada kita ambil ukuran 20 dinar. Ini adalah mengenai zakat uang yang dimiliki oleh seseorang, uang tunai yang sudah berlangsung selama satu tahun. Juga seperti yang saya katakan tadi, kalau kita ambil pendapatnya ulama Syafi'iyah, maka kalau ada orang yang mempunyai uang pada awal tahun itu senilai 85 gram emas, maka kalau uang tersebut tidak kurang dan sudah berlangsung selama 1 tahun, maka pada akhir tahun dia wajib untuk mengeluarkan zakat. Kalau uang tersebut tetap harganya tidak turun, tidak diambil, tetap harganya seharga 85 gram emas. Tapi kalau pada tengah-tengah tahun uang tersebut dibelanjakan sehingga tinggal separuh, maka tidak wajib zakat, terputus haul tersebut. Kecuali kalau nanti pada akhirnya dia kembali kepada nilai 85 gram emas, berarti mulai haul yang baru. Kalau kita ambil pendapatnya ulama Hanafiyah, maka tidak disyaratkan. Yang penting pada awal tahun dia mempunyai uang yang banyak yang senilai 85 gram emas, pada akhir tahun uangnya tetap seperti itu atau bertambah, meskipun pada tengah-tengah tahun kurang dari nisab, tetap wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Juga berdasarkan masalah yang saya sebutkan tadi, masalah untuk mengumpulkan emas dengan perak. Kalau misalnya ada orang yang mempunyai uang dolar misalnya, dia mempunyai uang dolar sebesar misalnya 5.000 dolar dan mempunyai uang rupiah sebesar misalnya 50 juta. Karena kalau kita ambil pendapatnya ulama Syafi'iyah yang mengatakan emas tidak dikumpulkan dengan perak, seandainya 55.000 dolar itu belum mencapai 85 gram emas, juga 50 juta belum mencapai 50 gram emas, maka dia tidak wajib zakat. Dan tidak ada haul. Tapi kalau kita ambil pendapatnya jumhur ulama yang mengatakan bahwasanya antara emas dan perak ini harus dikumpulkan untuk memenuhi satu nisab, berarti kalau dia mempunyai uang 5.000 dolar, juga mempunyai uang 50 juta, kalau dikumpulkan uang tersebut sudah mencapai nilai 85 gram emas, maka kalau sudah berlangsung selama 1 tahun, wajib untuk dikeluarkan zakatnya, yaitu 2,5% dari masing-masing. Ini kalau kita ambil pendapatnya ulama jumhur, yaitu ulama Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah, dan ulama Zaidiyah Ini adalah mengenai zakatnya emas dan perak dan mengenai zakat uang tunai. Di sini ada masalah yang penting yang disebutkan oleh Imam Abi Suja'. Beliau mengatakan wala tajibu fil huliyil mubahi zakatun, dan tidak wajib untuk dizakati perhiasan yang diperbolehkan. Sini Imam Abi Suja' membahas mengenai perhiasan. Apakah wajib kita mengeluarkan zakat untuk perhiasan yang kita miliki? Perhiasan yang dipakai oleh seorang perempuan, perhiasan yang terbuat dari emas. Jadi pembahasan kita ini adalah emas dan perak saja. Adapun perhiasan yang lain seperti berlian,
atau akik yang mahal, atau virus, atau batu-batu yang mahal itu tidak masuk dalam pembahasan kita. Yang dibahas kita adalah perhiasan dari emas dan perak. Baik. Perhiasan yang sedang dipakai oleh seorang perempuan, emas dan perak, maka tidak wajib untuk dizakati. Selagi perhiasan tersebut perhiasan yang diperbolehkan, yang tidak melebihi batas berlebih-lebihan, maka tidak wajib dizakati. Dan ini adalah sudah menjadi kesepakatan oleh para ulama, seperti yang dinukil oleh beberapa ulama, kecuali di sana ada ulama Zaidiyah yang mengatakan wajib untuk menzakatinya. Jadi perhiasan yang sedang dipakai itu tidak wajib untuk dizakati selagi perhiasan tersebut masih dalam kategori perhiasan yang diperbolehkan. Begitu juga perhiasan yang diperdagangkan. Ada orang yang jualan emas di toko, maka tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama bahwasanya perhiasan ini wajib untuk dizakati, tapi zakatnya adalah zakat tijarah, bukan zakat naqdaini. Nah, yang menjadi perbedaan pendapat di antara para ulama adalah perhiasan yang tidak dipakai, yang disiapkan untuk dipakai. Apakah wajib untuk dizakati? Di sini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan perhiasan yang disiapkan untuk dipakai, yang disiapkan untuk dipakai, ini wajib untuk dizakati secara mutlak. Dan ini adalah pendapatnya ulama Hanafiyah dan ulama Zaidiyah dan ulama Zahiriyah. Jadi perhiasan yang dipersiapkan untuk dipakai, yang memang disiapkan untuk dipakai, ini wajib untuk dizakati, baik emas atau perak. Wajib untuk dizakati. Baik hukumnya haram atau hukumnya tidak haram. Dan mereka mengatakan hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan yang lainnya, bahwasanya seorang perempuan datang kepada Rasulullah SAW dan membawa anak perempuan kecil, anaknya perempuan yang masih kecil, yang mana anak perempuan ini memakai perhiasan yang sangat tebal, memakai perhiasan yang banyak, yang sangat tebal, yaitu berupa gelang dari rantai emas yang tebal. Rasulullah SAW berkata kepada perempuan ini, apakah kamu telah mengeluarkan zakat untuk emas ini? Rasulullah, orang tersebut, perempuan tersebut menjawab, tidak ya Rasulullah, saya tidak mengeluarkan zakatnya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, apakah kamu ingin besok pada hari kiamat gelang yang dipakai oleh anakmu ini akan dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi gelang dari api neraka? Kemudian setelah mendengar perkataan Rasulullah SAW, langsung perempuan tersebut mencopot gelang yang terbuat dari rantai emas itu, dan orang tersebut mengatakan, ya Rasulullah, gelang dua ini adalah saya peruntukkan untuk Allah dan Rasulnya untuk jihad. Ini adalah sahabat. Jadi sahabat itu, ketaatan mereka kepada Rasulullah SAW itu, semua yang dikatakan oleh Rasulullah langsung dituruti tanpa ada kata atau tanpa ada tunda-menunda lagi. Langsung segala sesuatu yang dikatakan oleh Rasulullah, baik sesuatu tersebut berupa anjuran atau perintah, langsung mereka laksanakan. Ini adalah termasuk keistimewaan para sahabat. Karena mereka mempunyai keistimewaan seperti ini, maka mereka mempunyai kedudukan yang sangat tinggi sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala dan di sisi Rasulnya. Ini adalah pendapat yang pertama. Perhiasan wajib untuk dizakati. Pendapat yang kedua, perhiasan perempuan ini tidak wajib untuk dizakati. Dan ini adalah pendapat yang dikemukakan atau yang dipilih oleh kebanyakan ulama. Ulama Syafi'iyah dan ulama Malikiyah dan sebagian ulama Hanabilah, bahwasanya perhiasan itu tidak wajib untuk dizakati. Tidak wajib untuk dizakati. Dan ini adalah
Pendapat ini adalah diriwayatkan dari beberapa sahabat. Pendapat ini sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Tirmidzi dalam Sunan Tirmidzi adalah pendapatnya Ibnu Umar dan pendapatnya Aisyah dan pendapatnya Jabir bin Abdullah, pendapatnya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhum. Adapun dalil yang dipakai oleh ulama Hanifiyah, hadis yang saya sebutkan tadi, mereka mengatakan bahwasanya hadis tadi itu karena emas yang dipakai oleh anak kecil tadi adalah emas yang berlebih-lebihan. Itu semua dari kata-kata ghalidhani, emas yang sangat tebal. Karena berlebih-lebihan, maka hukumnya haram. Dan ulama telah sepakat bahwasanya perhiasan yang diharamkan wajib untuk dizakati. Jadi kata-kata di sini wala tajibu fil khuli mubah zakatun, dan tidak wajib di perhiasan yang diperbolehkan zakat, dikecualikan perhiasan yang tidak diperbolehkan. Contohnya perhiasan yang tidak diperbolehkan itu apa? Perhiasan misalnya yang berlebih-lebihan. Kalau ada seorang perempuan memakai perhiasan dalam satu waktu dia memakai kalung 6, gelang 10, tangan kanan kiri, maka anting-anting sebelah satu, setiap anting-anting beratnya misalnya 100 gram misalnya. Maka ini terbilang perhiasan yang berlebih-lebihan. Lah kalau berlebih-lebihan maka hukumnya adalah haram. Hukumnya adalah haram, dan kalau perhiasan tersebut adalah perhiasan haram maka wajib untuk dizakati dengan kesepakatan para ulama. Begitu juga kalau perhiasan emas dan perak yang dipakai oleh orang laki-laki. Ada laki-laki yang memakai gelang dari emas. Ada orang laki-laki yang memakai gelang dari emas atau dari perak. Laki-laki memakai jam tangan dari perak atau jam tangan dari emas. Hukumnya adalah haram. Kalau haram, maka wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Dan ini merupakan sudah menjadi kesepakatan para ulama. Begitu juga kalau orang perempuan memakai perhiasan khusus orang laki-laki. Seperti kalau ada orang laki-laki yang mempunyai pedang yang terbuat genggamannya terbuat dari perak, maka kalau pedang tersebut dimiliki oleh perempuan dan dipakai oleh orang perempuan, maka wajib dikeluarkan zakatnya, karena perempuan haram bagi mereka untuk memakai perhiasannya orang laki-laki. Perhiasan yang khusus dipakai oleh orang laki-laki. Juga termasuk barang-barang yang diharamkan seperti piring dari emas, gelas dari emas misalnya, atau pulpen dari emas. Barang-barang tersebut seperti yang kita sebutkan dalam kajian kita beberapa waktu yang lalu adalah barang-barang yang diharamkan. Maka wajib untuk dikeluarkan zakatnya kalau sudah mencapai 85 gram emas dan sudah berlangsung selama 1 tahun. Dan perlu saya tekankan lagi dan tegaskan lagi seperti yang dalam kajian kita beberapa waktu yang lalu, bahwasanya seorang perempuan itu diperbolehkan untuk memakai perhiasan dari emas dan perak secara mutlak, baik itu berupa gelang atau berupa kalung atau berupa cincin atau berupa anting-anting, diperbolehkan. Yang penting tidak melebihi batas berlebih-lebihan. Kalau melebihi batas berlebih-lebihan maka hukumnya adalah haram dengan kesepakatan para ulama. Dan ukuran apakah itu berlebih-lebihan apa tidak itu tergantung tempat dan situasi di daerah mereka masing-masing. Kalau di daerah A, daerah paceklik, orangnya semuanya itu orang miskin, daerah Afrika sana misalnya, itu mereka beranggapan orang memakai gelang 4 saja sudah terbilang orang yang berlebih-lebihan, karena keadaan mereka adalah sangat miskin sekali. Maka dalam masyarakat yang keberadaannya seperti ini, memakai gelang lebih dari 4, 5, 6, 7, hukumnya adalah haram. Kalau misalnya di Saudi yang kebanyakan masyarakatnya adalah masyarakat yang kaya, maka memakai gelang 4 biji itu tidak termasuk berlebih-lebihan. Bahkan ada yang sampai memakai 8 biji. Maka kalau ada orang memakai 8 biji tidak termasuk berlebih-lebihan. Maka di daerah Afrika 4 biji itu sudah terbilang berlebih-lebihan. Kalau di daerah Saudi Arabia 4 biji tidak terbilang berlebih-lebihan, karena lain tempat. Ya, jadi ukuran untuk berlebih-lebihan, ukuran israf ini adalah dilihat dari
tempat masing-masing sesuai dengan zaman dan tempat masing-masing. Nah, ini adalah mengenai nisab daripada emas dan perak. Dan untuk pertemuan kita yang akan datang, kita akan membahas mengenai nisabnya tanaman, nisabnya makanan pokok, beras, jagung dan yang lainnya. Juga akan kita bahas sekalian mengenai nisab daripada buah-buahan. Dan yang dimaksud dengan buah-buahan di sini adalah untuk mazhab Syafi'i adalah anggur dan kurma. Adapun yang lainnya tidak wajib untuk dizakati kecuali dipakai untuk atau diperdagangkan. Dan insyaallah masalah ini akan kita terangkan dalam kajian kita yang akan datang. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala ayyaj'ala ilmana ilman mubaraka wa yarzuquna al-amala bihi wa yaj'ala ilmana hujjatan lana la hujjatan alaina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.